Pada tahun 1947 diperlihatkan seorang pria bernama Andy the First sedang diadili atas tuduhan pembunuhan istri beserta selingkuhannya. Andy pada waktu itu menjabat wakil direktur sebuah perbankan besar di Portlandia. Dia mengklaim dirinya tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Namun jaksa terus mencecarnya dengan fakta dan barang bukti yang ditemukan di sekitar tempat terjadinya pembunuhan. Akibat perbuatan jahat itu, hakim pun menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Andy dan memasukkannya ke penjara Sausang. Setibanya di penjara Sausang, Andy bersama tahanan lainnya disambut gemuruh teriakan seluruh napi di penjara tersebut. Situ terlihat napi bernama Red bersama kawan-kawannya yang selalu bertaruh sebatang rokok jika ada napi baru masuk. Dari beberapa napi baru itu, Red tampaknya lebih terkesan pada Andy yang terlihat berbeda dengan yang lain. Para tahanan baru itu selanjutnya dihadapkan dengan kepala penjaga penjara bernama Kapten Byron Hadley dan sipir kepala bernama Samuel Warden Norton. Norton berkata dia akan memastikan keamanan dan tidak ada penistaan bagi semua tahanan, asalkan mereka selalu mematuhi aturan dan keyakinan di penjara tersebut. And half blind from that delousing shit. That's when you know it's for real. Malam pertama di jeruji besi menjadi malam yang mengerikan bagi tahanan baru, sebab mental mereka akan diuji dengan kegelapan. Ternyata salah satu napi baru berbadan gemuk tidak mampu menjalaninya. Kapten Hadley yang terganggu dengan teriakan pria gemuk itu lalu memukulnya hingga tewas. I'm not even gonna count to one. I'm not supposed to be here. Open that cell. Di penjara itu Andy awalnya memilih menjalani hidup menyendiri. Namun di suatu hari dia mencoba beradaptasi dengan berbicara bersama Red. Red sendiri merupakan tahanan yang dikenal sebagai penyelundup barang ke dalam penjara. Red sama halnya seperti Andy yang ternyata tahanan yang divonis hukuman seumur hidup. Andy berpikir kalau dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan melalui Red. Andy kemudian meminta bantuan Red untuk menyeludupkannya sebuah palu dan beberapa mika. Tampaknya dia masih bingung apa yang akan dilakukan Andy dengan barang-barang itu. Andy pun menjawab dengan palu itu dia akan kembali melakukan hobinya sebagai pemburu batu pualam untuk diukir. Di penjara itu juga telah tersiar kabar bahwa para suster yang homoseksual menyukai Andy, terutama pria bernama Box. Box dan sejenisnya selalu memaksa orang yang mereka sukai untuk disodomi. Untuk itu dia menyarankan agar Andy selalu waspada terhadap para suster yang sewaktu-waktu bisa memakainya. Beberapa saat kemudian palu pesanan Andy pun tiba di penjara dan diterima oleh Red. Dia menduga bahwa dengan palu itu sepertinya akan digunakan Andy menggali sebuah terowongan untuk melarikan diri. Namun menurutnya itu sangat mustahil dan butuh waktu 600 tahun untuk berhasil. Tapi Red tak ingin tahu lebih banyak tentang rencana Andy. Dia selanjutnya menyuruh Brodsky, seorang pustakawan penjara, mengantarkan palu itu kepada Andy. Di penjara itu Andy diberdayakan untuk membantu petugas laundry. Saat dia akan mengambil bahan bakar mesin laundry di gudang, tiba-tiba para suster Box dan kawanannya datang ingin mencoba Andy. Tapi Andy terus berontak dan berusaha melawan mereka para suster. I wish I could tell you that Andy fought the good fight. Hal itu pun terus berlangsung dan dialami Andy selama 1 tahun. Sampai akhirnya tepat pada tahun 1949, Norton sang sipir kepala merekrut beberapa orang tahanan sebagai sukarelawan untuk pekerjaan pelapisan atap penjara. Maka terpilihlah Red dan kawan-kawannya termasuk juga Andy. Ketika mengerjakan pekerjaan pelapisan atap itu, Andy lalu tak sengaja mendengar obrolan Kapten Hadley yang mengeluh tentang masalah pajak warisannya. Andy yang adalah mantan banker, lalu mencoba memberi saran kepada Kapten Hadley. Dia menyarankan agar Kapten Hadley sebaiknya menyuruh istrinya untuk menyimpan harta warisannya sebagai hadiah. Karena hanya dengan cara itu dia bisa terhindar dari laporan pajak hartanya. Andy juga akan siap membantu Kapten Hadley untuk masalah pajak itu. Meski awalnya tak terima urusannya dicampuri oleh Andy, tapi Kapten Hadley akhirnya mau menerima saran-saran Andy. Tindakan Andy tersebut ternyata membawa dampak baik bagi Red dan kawan-kawannya. Mereka bisa bersantai usai melakukan pekerjaan sambil minum-minum.
Kapten Harley memberikan kelonggaran sebagai imbalan karena Andy akan membantunya. Di situ tampak Red dan kawan-kawannya mulai kagum kepada Andy, mantan banker yang sangat sulit untuk ditebak. Sejak saat itu Red dan kawan-kawannya mulai menjadi teman Andy di penjara. Keesokannya, para suster menangkap dan membawa Andy ke ruang bioskop. Di situ Brooks kembali ingin mencoba Andy, tapi Andy melakukan perlawanan. Alhasil Andy pun dikeroyok hingga babak belur dan harus dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Didn't put anything in Andy's mouth. Just beat him with anything. Mengetahui Andy dikeroyok, Kapten Harley kemudian menghajar Brooks hingga lumpuh. Brooks pun terpaksa harus dirawat di rumah sakit selamanya. Dan sejak kejadian itu, semua anggota suster tak berani lagi mengganggu Andy. Red bersama kawan-kawannya juga mulai membantu Andy mencari dan mengumpulkan batu pualam untuk diukir. Sementara Andy sendiri telah keluar dari rumah sakit dan menerima sebuah poster artis yang sebelumnya pernah dia pesan. Hari berikutnya, Norton bersama semua petugas keamanannya melakukan inspeksi mendadak terhadap semua tahanan. Mereka memeriksa beberapa ruang tahanan yang dicurigai termasuk Andy. Usai menggeledah Andy beserta ruangannya, Norton tampaknya mulai terkesan padanya. Dia menilai Andy adalah orang yang baik dan berpendidikan. Untuk itu Norton pun memindah dan menugaskan Andy sebagai pustakawan penjara bersama Brodsky. Selain itu Andy juga dipercaya untuk mengelola urusan keuangan penjara Sausang. Saran dan keterampilan Andy ternyata sangat berguna di sana, dan dengan cepat Andy juga mulai mendapatkan perlakuan khusus dari para penjaga. Andy selanjutnya meminta dana kepada Norton untuk merenovasi perpustakaan penjara. Tapi Norton tidak bisa mengabulkan permintaan Andy karena anggaran penjara sudah menipis. Namun Andy tak kehabisan akal. Dia pun mulai mengirim surat berulang kali kepada pemerintah negara bagian, yang isinya meminta dana renovasi perpustakaan penjara tersebut. Bertahun-tahun Andy pun disibukkan oleh pekerjaan barunya sebagai pengelola keuangan penjaga penjara. Dia membantu mengurus pelaporan pajak para penjaga penjara Sausang, bahkan untuk masalah Norton juga. Pekerjaan Andy yang sangat banyak itu pun mengharuskannya mengangkat Red menjadi staf untuk membantunya. Berkat keahlian Andy itu, Norton beserta semua penjaga penjara menjadi terbantu, terutama untuk masalah pajak mereka. Beberapa hari kemudian Andy dan yang lainnya dihebohkan dengan Brodsky yang mengancam akan membunuh Haywood. Brodsky merasa tersinggung dengan ucapan Haywood yang mengucapkan salam perpisahan padanya sebab Brodsky akan dibebaskan dari penjara. Tampaknya Brodsky tak ingin dibebaskan. Setelah 50 tahun di sana, dia telah menemukan kehidupannya yang nyaman di penjara itu. Dengan perlahan-lahan sambil membujuknya, Andy akhirnya berhasil menenangkan Brodsky dan membebaskan Haywood. Sebelum keluar dari penjara itu, Brodsky terlebih dulu melepas seekor gagak yang telah dipeliharanya sejak kecil. Brodsky pun bebas dari penjara Sausang, namun dia merasa tampak begitu asing di dunia yang bebas. Dia sangat heran melihat dunia begitu cepat berubah setelah 50 tahun dia mendekam di penjara itu. Pemerintah menjamin kehidupannya ke depan dengan tempat tinggal dan sebuah pekerjaan di minimarket. Namun Brodsky tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan bebas yang justru membuatnya tertekan dan tak biasa dia lakukan. Akhirnya Brodsky pun mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Setelah 6 tahun lamanya, akhirnya surat Andy dibalas oleh pemerintah negara bagian. Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar $200 untuk renovasi perpustakaan penjara beserta sumbangan beberapa buku untuk mengisinya. Selanjutnya Andy memutar sebuah lagu dan dia perdengarkan ke seluruh ruang penjara. Terlihat Andy sangat tenang mendengar alunan lagu itu, sampai-sampai dia tak menanggapi kedatangan Norton yang tampak sangat marah. Open it up! Warning you, Dufresne! Turn that off! Akibat aksi gilanya itu, Andy pun dikurung selama 2 minggu di sel tikus. 2 minggu kemudian, Red mengajukan kebebasannya dengan alasan telah menjalani hukuman dan mengabdi selama 30 tahun. Tapi permohonan Red ditolak. Setelah itu Andy memberikan sebuah hadiah harmonika untuknya.
Andi bersama tahanan lainnya pun mulai merenovasi perpustakaan penjara menjadi lebih besar, layak dan nyaman. Kemudian pada tahun 1963, sipir kepala penjara Shawshank Warden Norton mulai mengeksploitasi para tahanan untuk melakukan pekerjaan umum. Hal itu dia lakukan untuk mendapatkan keuntungan dari biaya untuk menyewa buruh yang terampil. Tindakan licik dan tamak Norton tidak hanya itu saja. Dia juga menyuruh dan memanfaatkan Andi untuk melakukan pencucian uang dengan nama samarannya Randall Stevens. Andi pun menceritakan bagaimana liciknya Norton dalam menjalankan penipuan dan mengeksploitasi tahanan. Sehingga Andi pun mempunyai rencana untuk membongkar kejahatan Norton. Selanjutnya pada tahun 1965, seorang pria muda bernama Tommy Williams masuk menjadi tahanan baru di Shawshank atas tuduhan perampokan. Dia kemudian bergabung bersama dengan Andi dan Red dalam satu kelompok. Selepas mengetahui detail kasus yang dialami oleh Andi, Tommy lalu mengungkap kepada Andi dan Red bahwa temannya yang pernah satu sel bersamanya di penjara lain ternyata adalah pelaku sebenarnya yang membunuh istri Andi dan selingkuhannya. Dari cerita Tommy tersebut memungkinkan Andi akan mendapatkan bukti tidak bersalah atas kasusnya. Andi lalu memberitahu informasi itu kepada Norton, namun sialnya hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Norton. Andi lalu berusaha mengancam akan membongkar mengenai praktik pencucian uang yang dilakukan Norton di penjara itu jika Norton tak mau membantunya. Sialnya Norton malah semakin marah mendengarnya, dia lalu memerintahkan untuk mengurung Andi selama sebulan di sel tikus. Setelah mengurung Andi, tampaknya Norton melihat keberadaan Williams cukup berbahaya baginya. Untuk itu dia pun memerintahkan Kapten Hadley untuk menembak matinya dengan berkedok kalau Williams akan melarikan diri. Yes, sir. Absolutely. Akibat tindakan jahat Norton, Andi pun menolak untuk melakukan pencucian uang lagi. Akan tetapi Norton terus mengancamnya bahwa dia akan mencabut perlindungan dan perlakuan khusus terhadap Andi di penjara itu. Untuk itu Norton kembali memperpanjang hukuman Andi di sel itu selama sebulan agar Andi bisa mempertimbangkannya. Sebulan kemudian setelah dari kejadian itu, Andi kemudian memberitahu Red tentang keinginannya yang ingin tinggal di Zihuatanejo. Zihuatanejo adalah sebuah kota pantai Pasifik di Meksiko. Di kota kecil itu Andi ingin membangun hotel dan membeli beberapa kapal pesiar untuk bisnisnya ke depan. Tapi Red justru menganggap semua perkataan Andi adalah sebuah mimpi yang tak mungkin terjadi. Sampai di sini Red belum paham isyarat dan rencana Andi yang akan keluar dari penjara itu. Namun Andi memberitahu Red beberapa tempat yang harus dia temukan jika dia ingin bertemu dengannya setelah Red bebas nanti. Sikap aneh dan omongan Andi yang terkesan seperti tak waras tersebut menjadi pembicaraan kawan-kawannya yang lain. Bahkan mereka malah mencurigai Andi telah putus asa dan akan melakukan seperti yang dilakukan Brodsky sebab dia juga membawa seutas tali. Dan malam harinya terlihat Andi sedang duduk sambil membawa seutas tali. Sementara Red terlihat tampak mengkhawatirkan Andi semalaman. Lalu keesokan paginya, para penjaga seperti biasa melakukan rutinitas mereka mengecek semua tahanan. Ketika tiba giliran Andi, mereka tidak menemukannya di dalam sel. Mereka hanya mendapati dinding sel telah dibobol oleh Andi untuk melarikan diri. He was in his cell and lights out. What say you there, fussy britches? Dan disinilah cerita film di flashback. Ternyata Andi telah memulai pembobolan tembok selnya pada 20 tahun yang lalu hanya menggunakan palu, yang artinya Andi melakukannya selama 20 tahun. Dia lalu menggunakan gambar-gambar poster yang kirim Red untuk menutupi hasil pekerjaannya hari demi hari. Selanjutnya batu-batu bekas galiannya, Andi tebarkan di seluruh halaman penjara dengan ide yang sangat cerdas. Lalu Andi pun mengakhiri penipuan busuk yang dibuat Norton. Andi menukar bukti deposito beserta data keuangan Norton dengan yang palsu. Setelah itu Andi pun melarikan diri melalui lubang tembok sel yang telah dia gali selama 20 tahun. Lubang itu ternyata mengarah ke pipa pembuangan kotoran para tahanan. Andi lalu menghancurkan pipa kotoran itu dan masuk ke dalamnya. Di dalam pipa tersebut, Andi pun terus merangkak sejauh 500 meter untuk mencapai muaranya. Sungguh tak bisa dibayangkan, Andi bisa bertahan di dalam pipa sepanjang 500 meter itu, dengan bau kotoran yang bisa saja membunuhnya karena kehabisan oksigen di dalamnya. Andi pun berhasil melakukannya, dia berhasil kabur dari penjara Shawshank.
Keesokannya Andy berhasil menarik semua uang deposito Norton sebesar $370.000, hampir di semua bank yang memakai nama samaran Randall Stevens yang dibuat Norton. Tak hanya itu, Andy juga menyerahkan beberapa bukti tindak korupsi Norton kepada tim media, yang akhirnya pihak kepolisian pun bergerak untuk menangkap Norton dan Kapten Hadley. Selanjutnya, ketika polisi hendak menangkap Norton, Norton malah mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri. I'm not sure which key it is. Other than that bullet. Dan di bagian akhir cerita, Red mendapat sepucuk surat dari Andy yang bertulis suatu tempat bernama Benteng Hancock. Tak lama setelah itu, permohonan pembebasan Red pun disetujui oleh para senator. Red kemudian memulai perjalanannya untuk mencari Andy, sahabatnya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Red akhirnya tiba di Cihuatango, kota pantai Pasifik di Meksiko, dan bertemu dengan Andy.